Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini, Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian semua tentang harta di luar zakat, infak harta di luar zakat. Apa yang dimaksud dengan infak harta di luar zakat itu? Yang pertama, harta di luar zakat ada sedekah namanya. Sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridha Allah. Misalkan, perhatikan, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridha Allah, bukan mengharap apa-apa, bukan mengharap imbalan dan sebagainya. Kemudian, apa dasar hukum sedekah ini? Sesuai firman Allah dalam surat Yusuf, "Falamma dakhalu 'alaihi qalu ya ayyuhal 'abdu massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bid'atin mustajatin fa awfi lana al-kayla tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin." Yang kita ambil di sini wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang bersedekah. Jadi ini dasar hukum dari sedekah itu, surat Yusuf ayat 88. Kemudian hukumnya bagaimana? Hukum sedekah itu sunnah. Namun dalam kondisi tertentu sedekah itu bisa menjadi wajib. Contohnya ketika ada orang yang datang kepada kita meminta, kalau kita tidak beri, orang ini akan mati, minta makan, maka sedekah di sini hukumnya wajib. Kemudian rukun sedekah yang pertama ada memberi, ada yang diberi, dan ijab kabul. Yang terakhir ada barang yang diberikan. Pertama, orang yang memberi, orang yang diberi, ijab kabul, dan ada barangnya. Kita tidak boleh menyedekahkan, memberi sedekah sementara barangnya tidak ada. Selanjutnya, pahala sedekah itu akan hilang ketika seorang yang bersedekah itu menyebut-nyebut sedekahnya. Kemudian menyinggung hati orang yang menerima sedekah. Kemudian riya, ingin dilihat, niat ingin dipuji. Ini yang menyebabkan pahala sedekah menjadi hilang. Selanjutnya, dari konsep pertama, infak di luar zakat itu yang pertama sedekah, yang kedua hibah. Hibah adalah memberikan harta, pemberian harta dari seorang kepada orang lain dengan alih kepemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaan yang, dan langsung pindah miliknya saat akad hibah dinyatakan. Itu. Jadi pemberian harta dari seorang kepada orang lain. Contohnya kita menghibahkan kita langsung ke hukum hibah. Nanti kita bahas lebih dalam mengenai hibah. Pada dasarnya hukum memberikan sesuatu kepada orang lain hukumnya adalah mubah. Mubah itu artinya boleh-boleh saja. Boleh kita memberi, boleh tidak. Itu mubah. Yakni boleh memberi, boleh juga tidak. Dari hukum mubah tersebut, tapi mubah itu dapat menjadi wajib, haram, dan makruh. Jadi hukum mubah itu 4. Ada hukum hibah itu ada 4. Ada kalanya mubah, ada kalanya wajib, ada kalanya haram, dan ada kalanya makruh. Kapan hibah itu menjadi wajib? Ketika hibah seorang bapak kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya, itu wajib. Kapan haram? Ketika hibah itu kita berikan kemudian kita ambil kembali, haram jadinya. Kapan makruh? Ketika kita berniat berhibah, ingin dipuji, ya, ingin mendapatkan imbalan dari apa yang kita berikan.
Rukun hibah sama dengan rukun sedekah. Ada pemberi, ada penerima, ada akad, dan ada barang. Ya. Salat hibah diberikan atas kemauan sendiri. Pemberiannya bukan orang yang hilang akal. Barang yang diberikan dapat dilihat wujudnya, dapat dimiliki oleh penerima hibah. Jadi syarat hibah ini pertama, tidak boleh dipaksa orang yang berhibah itu. Yang kedua, orang yang berhibah itu harus berakal sehat, bukan orang gila, bukan orang yang mabuk, ya. Barang yang diberikan itu ada. Tidak boleh kita menghibahkan angin. Iya. Kemudian dapat dilihat oleh si penerima. Selanjutnya, ketentuan hibah. Hibah dapat dianggap sah apabila penerima itu sudah mengalami proses serah terima. Nah, sudah ada serah terima, sah jadinya. Kemudian jika barang yang dihibahkan itu telah diterima, maka menghibahkan tidak boleh meminta kembali kecuali orang pemberi itu orang tuanya sendiri. Kalau orang tuanya boleh mengambil kembali, ya. Kalau dia sudah menghibahkan harganya kepada anaknya, boleh untuk mengambil kembali hibah yang sudah diberikan kepada anaknya. Hikmah hibah akan terhindar dari sifat kikir atau bakhil, akan terhindar dari sifat dermawan, akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah, akan dilapangkan rezekinya, akan dimudahkan urusannya. Hadiah. Nah, tinggal satu konsep lagi, tinggal hadiah saja yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Hadiah adalah pemberian sesuatu secara cuma-cuma dengan maksud untuk memuliakan seseorang karena suatu kebaikan yang telah diperbuatnya. Contohnya, kita memberikan hadiah kepada guru kita, karena guru adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Hukum hadiah adalah mubah. Nabi sendiri juga menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana sabdanya, menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya. Al-Bazzar. Rukun hadiah sama juga, ada orang memberi, ada yang diberi, ada ijab kabul, ada barang. Kemudian hikmah hadiah. Hikmah dari hadiah ini akan mendidik seorang untuk selalu mendapati janji, akan mendorong seseorang untuk berprestasi, akan terhindar dari sifat iri dan dengki. Nah, kemudian anjuran untuk saling memberi hadiah. Rasulullah menganjurkan, ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tasafahu yazhabul dhill wa tahadu tahabu, kata Nabi. Saling berjabat tangan akan menghilangkan sifat kikir, sifat dengki. Kemudian saling memberi hadiah akan menenangkan rasa cinta. Iya. Persamaan dan perbedaan sedekah, hadiah, dan hibah. Ya. Samaannya sama-sama, ya. Hibah, hadiah, kemudian sedekah sama-sama wujud kedermawanan seorang. Ketika orang itu sudah bersedekah, pasti dia akan selalu berhibah. Ketika berhibah, pasti akan berhadiah. Sedekah, hibah, dan diberikan secara cuma-cuma. Sama ketiganya. Ini persamaannya. Kemudian perbedaannya, sedekah, hibah diberikan kepada seseorang karena rasa hibah, kasih sayang, atau ingin mempererat persaudaraan. Itu sedekah dan hadiah dan hibah. Sementara hadiah diberikan kepada seorang sebagai bentuk imbalan jasa atau penghargaan. Nah, terima kasih. Akhirnya sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.